Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita mengkaji usfuriyah hadis yang ke-13. Al-haditsu tsalitsu asyara. Ya, hadis yang ke-13 ya berarti. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Jadi ini hadis yang ke-13 diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ini adalah sanadnya hadis. Sanadnya hadis adalah Abi Sa'id Al-Khudri. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasan yukathirunal kalama. Jadi hadis yang ke-13 ini mengatakan bahwa Rasulullah pernah masuk ke sebuah tempat musola atau tempat sholat, atau bisa diartikan juga mungkin juga al-masjidu ya, mungkin masjid karena di sini disebutkan musollahu, yaitu tempat sholatnya Rasulullah. Dan di situ Rasulullah faro'a unasan yukathirunal kalama. Di tempat itu Rasulullah melihat orang banyak di situ itu yukathirunal kalama, yaitu banyak sekali berbicara. Jadi berbicara tentang hal-hal yang tidak penting, tapi banyak bicara seperti itu. Faqala ama innakum law aktsartum dzakara hadhihi milladzati la saghalakum amma ara. Jadi Rasulullah kemudian langsung menegur orang-orang tersebut. Tegurannya adalah ama innakum law aktsartum dzakara hadhihi milladzati la saghalakum amma ara. Jadi sesungguhnya jika kalian semua itu memperbanyak untuk mengingat hadhihi milladzat atau pemutus kenikmatan, la saghalakum amma ara. Jadi niscaya kalian semua itu akan istilahnya menghindari apa yang saya lihat ini. Apa yang saya lihat itu maksudnya ya banyak bicara di tempat sholatnya Rasulullah, atau di tempat sholat atau di masjid itu ya, karena Rasulullah saat itu melihat orang yukathirunal kalam atau banyak berbicara. Jadi hadhil ladzat itu maksudnya pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan itu maksudnya Rasulullah adalah mati. Jadi ketika Rasulullah menegur orang-orang itu atau sahabat-sahabatnya waktu itu yang banyak bicara di tempat itu, Rasulullah menegurnya, jikalau kamu semua itu mengingat mati atau mengingat pemutus kenikmatan atau mati, maka kalian semua akan menghindari hal-hal yang saat ini sedang saya melihatnya. Maksudnya banyak bicara itu ya, banyak bicara, karena banyak bicara itu juga istilahnya berpotensi sekali untuk meninggalkan atau melupakan tujuan kita hidup di dunia ini ya, yaitu liya'budun atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aktsiru, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada mereka semua, fa'aktsiru wa dzakara dzakara hadhihi ladzati yakni al-mauta. Maka fa'aktsiru, maka perbanyaklah kalian semua untuk mengingat kematian atau mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-mauta, yaitu yang dimaksud hadhimil ladzat itu adalah al-mauta, yaitu mengingat mati. Maka kalian semua harus memperbanyak untuk mengingat mati, kata Rasulullah seperti itu. Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yauma illa wa tatakallama bi sitti kalimatin fatakulu. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, yaitu fa innahu, maka sesungguhnya tidak akan sampai ke kuburan orang yang mati itu, kecuali kuburan itu berkata-kata dengan 6 kalimat atau 6 hal. Nah, jadi
orang itu ketika akan mati itu kuburnya yang sedang digali itu mengatakan tentang 6 hal. Kata kubur itu atau bumi yang digunakan untuk mengubur itu seperti ini. Fatakulu ana baitul gurbati. Jadi hal pertama yang dikatakan oleh kubur itu adalah ana baitul gurbati, atau saya itu adalah rumahnya keterasingan. Artinya orang yang akan dikubur di situ, orang yang meninggal itu akan diasingkan di dalam kubur itu. Ana baitul gurbati, saya adalah rumah keterasingan. Artinya sudah tidak ada lagi teman, dia akan dikubur di tempat yang sempit di dalam tanah itu. Wa ana baitul wahdati, perkataan kubur yang kedua adalah ana baitul wahdati, saya adalah rumah kesendirian, tidak ada teman lagi ya. Wa ana baitul wahsyati, saya adalah rumah kesepian, saya itu sepi, maksudnya tidak di dalam kubur akan kesepian, tidak akan ada temannya siapapun. Wa ana baitul dzulmati, dan saya adalah rumah kegelapan. Itu adalah hal ketiga yang dikatakan oleh kubur kepada orang yang meninggal tersebut yang akan dikubur di tempat itu. Jadi yang pertama baitul gurbah, rumah keterasingan. Nomor 2 adalah baitul wahdah atau rumah kesendirian. Wa ana baitul wahsyah atau rumah kesepian yang ketiga. Yang keempat adalah baitul zulmah atau rumah kegelapan. Hal yang kelima kemudian yang dikatakan oleh kubur tersebut wa ana baitul turab, saya adalah rumah tanah. Hal yang keenam yang dikatakan oleh kubur tersebut adalah wa ana baitud dud, saya adalah rumah cacing. Jadi 6 hal itu akan dikatakan oleh kubur yang akan digunakan untuk mengkubur si anak Adam atau mayat yang sedang meninggal pada saat itu. Tidak akan sampai ke kubur kecuali kubur telah mengucapkan 6 hal ini, kata Rasulullah seperti itu. Faida dufinal abdul mu'minu. Nah, ini ketika dufina dikubur abdul mu'min atau hamba yang mukmin atau hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qala lahul kuburu. Kemudian kubur itu berkata kepada abdul mu'min, ketika ada orang yang mukmin yang meninggal dan akan dikuburkan, maka kubur tersebut berkata kepada abdul mu'min, marhaban wa ahlan wa sahlan. Ini adalah perkataan kubur ya. Kubur itu akan berkata selamat datang dan selamat datang, maka orang abdul mukmin yang meninggal tersebut disambut oleh kuburan tersebut. Maksudnya kuburan itu ridho, disambut dengan baik, kuburan tersebut mengucapkan selamat datang dan selamat datang kepada abdul mukmin yang sedang meninggal tersebut yang akan dikubur di situ. Ama innaka kuntala la uhibbu mimman yamshi ala dhuhri ilayya. Jadi kubur itu melanjutkan selamat datang dan selamat datang, melanjutkan pembicaraannya. Ama innaka kunta la habba man yamshi ala dhuhri ilayya. Jadi kalian semua itu adalah orang-orang yang saya sukai ketika masih hidup, yang berjalan di atas ala dhuhri ilayya, di atas punggung saya ketika masih hidup. Artinya bumi itu ketika orang-orang mukmin berjalan atau hidup di dunia ini dan berjalan di atasnya, itu kubur itu sangat menyukainya. Artinya dia ridho, suka terhadap orang-orang mukmin yang berjalan ala zuhri ilayya, di atas punggungnya. Berarti maksudnya perkataan ini adalah bumi itu sangat suka diinjak atau digunakan berjalan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faida aulaitukal yauma wasirtu ilayya wasirta ilayya. Jadi kemudian kubur yang akan ditempati ini kepada abdul mukmin atau orang-orang yang mukmin itu melanjutkan perkataannya bahwa faida aulaitukal yauma wasirta ilayya. Jadi sekarang kamu akan saya kuasai, wasyirta ilayya, dan jadilah kamu abdul mukmin itu ilayya, kepadaku atau di dalamku. Fasatarason ayya bika, maka kamu akan melihat apa yang akan aku perbuat terhadapmu abdul mukmin. Fayuwasi'u lahul qabru madda basorihi wa yuftahu lahu babul jannati. Jadi kemudian kubur itu berkata demikian, maka kamu wahai abdul mukmin akan melihat apa yang akan aku perbuat terhadapmu di dalam diri saya ini, maksudnya di dalam kubur itu. Maka ketika sudah dikubur abdul mukmin itu sudah dikubur, kemudian sudah jadi kuburannya, kemudian fayuwasi'a, maka kuburan itu meluas madda basori, sepanjang penglihatannya. Artinya dari sempit itu meluas menjadi sangat luas sepanjang penglihatan. Artinya sepanjang penglihatan, luasnya itu sepanjang penglihatan, batas penglihatan manusia ya. Berarti
Artinya kubur itu tidak menjadi sempit lagi bagi orang-orang mukmin. Artinya kita mudah-mudahan kita tergolong adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak takut akan kematian itu karena di sini Rasulullah telah mengatakan seperti itu, maka kubur itu akan faywasia, maka dia akan menjadi luas sepanjang madda basori, sepanjang penglihatan manusia, dan selain itu juga wa yuftahulahu, maka dibuka kepada Abdul Mukmin itu babul jannata, babul jannati ya, babul jannati, maka akan dibuka pintu surga untuknya selain diluaskan kuburnya itu ya. Wa idza tufina Abdul Kafir. Lah ini kemudian membahas orang-orang kafir yang meninggal. Wa idza tufina Abdul Kafir, dan ketika dikubur orang-orang yang Abdul Kafir atau hamba yang kafir atau yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak percaya atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya adalah Abdul Kafir atau orang-orang kafir. Qala lahu, maka qala lahul qabru, maka kubur itu berkata kepada Abdul Kafir, perkataannya ialah la marhaban wala ahlan wala sahlan. Jadi tidak ada penyambutan, istilahnya tidak ada selamat datang, dan tidak ada selamat datang untukmu. Maksudnya berkata kepada Abdul Kafir yang meninggal itu, yang akan dikubur di situ. Tidak ada ucapan penyambutan selamat datang dari bumi ini kepada Abdul Kafir yang meninggal tersebut. Ama innaka kuntala abghadha may yamshi ala dhuhri. Jadi sesungguhnya kamu itu Abdul Kafir itu adalah orang-orang yang paling saya benci, paling saya murka ketika engkau itu berjalan dulu ketika masih hidup, ketika kalian itu berjalan ala dhuhri ilayya, di atas punggung saya. Jadi bumi itu sebenarnya ketika ada orang-orang kafir atau orang-orang yang kafir itu sedang berjalan di atas bumi itu sebenarnya dia itu tidak ridho, dia itu marah, digunakan untuk berjalan orang kafir. Tapi semua itu sudah, maksudnya perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi ini bisa diinjak oleh orang kafir maupun mukmin. Cuman bumi itu perasaannya, perkataannya atau perasaannya dia itu seperti itu. Maksudnya ketika diinjak oleh orang kafir itu dia itu abghadha, maksudnya dia marah atau sangat benci sekali. Fa idza aulaitukal yauma wa syirta ilayya, maka wahai Abdul Kafir yang meninggal itu, sekarang itu kamu akan saya kuasai, wa syirta ilayya, dan jadilah kamu itu berada di dalam diri saya dan di dalam kekuasaan saya. Fasatarasun ayyabika, maka kamu akan melihat apa yang akan aku perbuat terhadapmu nanti. Ya, ketika sudah dikubur itu Abdul Kafir di dalam kuburan tersebut, maka fayal tamal qabru alaihi hatta tahtalifa adla'uhu. Jadi apa itu? Jadi fa'il. Fayal tamul qabru alaihi hatta tahtalifa adla'ahu, maka kubur itu tiba-tiba itu ketika sudah sang Abdul Kafir ini di dalam kubur, maka kubur itu tiba-tiba menyempitkan dirinya. Fayal tamul qabru, kubur itu menyempitkan dirinya ya, menjadi sempit. Kalau orang yang Abdul Mukmin itu menjadi luas, madda basorihi, sepanjang penglihatan. Kalau orang Abdul Kafir itu menjadi sempit, menjadi sempitnya ini hatta tahtalifa adla'ahu, sampai apa itu digencet itu orang Abdul Kafir ini, hatta tahtalifa adla'ahu, sampai apa itu istilahnya, hatta tahtalifa adla'ahu, sampai tulang-tulangnya itu bergeser, bertukar tempat, saling bertukar, artinya digencet gencet-gencetnya seperti ini, seperti ini. Kemudian apa itu atau sahabat Abi Sa'id Al-Khudri meneruskan apa itu hadisnya Rasulullah ini. Fa'asyaron, kata syekh atau sahabat Abi Sa'id Al-Khudri itu, fa'asyaron Nabiyyu alaihi salatu wasalam bi asabihi fa'adkhala ba'daha fi ba'din. Maksudnya sahabat Syekh Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri ini meneruskan bahwa hadisnya pada waktu itu Rasulullah pada waktu berkata hadis ini atau berkata kepada saya itu, fa'asyara, Rasulullah itu memakai isyarat dengan dengan kedua tangannya dan memasukkan sela-sela bagian ini namanya driji atau jari-jarinya itu ke jari-jari yang lain, artinya seperti ini. Nah, ketika Rasulullah mengucapkan hatta tahtalifa adla'ahu, sampai tulang-tulangnya itu digencet
dan tulang-tulangnya itu bergeser dan saling bertukar tempat, itu Rasulullah mengisyaratkannya seperti ini, maksudnya seperti itu, digencet. Nah, Rasulullah hatta tahtalifa adla'ahu, maksudnya seperti digencet lah Abdul Kafir itu nanti di dalam kuburnya. Rasulullah dengan mengucapkannya, dengan mengisyaratkan dengan kedua tangannya seperti ini. Tsumma qala fayuqayyidullahu sab'ina taninan. Kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan apa itu pembicaraannya atau dawuhnya seperti ini, fayuqayyidullahu sab'ina taninan, maka Allah setelah itu mendatangkan 70 taninan. Sab'ina taninan itu 70 ular yang sangat besar-besar sekali. Nah, peribaratan ular itu besarnya atau bahayanya ular itu lau anna waqidan minha nafakha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatut dunya. Nah, jadi ketika Rasulullah sudah apa itu memberikan isyarat ketika mengucapkan hatta tahtalifa adlahu tadi, sehingga bergeser dan saling bertukar tulang belulangnya Abdul Kafir ini di dalam kubur seperti ini. Kemudian Rasulullah apa itu melanjutkan pembicaranya bahwa kemudian Allah akan mendatangkan 70 ular yang sangat besar. Bahayanya, perumpamaan bahayanya ular ini adalah jika satu ular saja itu berada di dunia ini, kemudian dia itu nafakho atau menghembuskan, ya nafakho atau itu meniup, tapi kalau ular itu bisa dimaknai menyembur. Menyembur, ketika ular itu menyemburkan bisanya di dunia ini, maka tidak akan ada satu pohon pun atau satu ma'ambatat, ya ma'ambatat itu tidak akan satu pohon pun itu bisa tumbuh di dunia ini. Maksudnya seperti itu perumpamaan bahayanya ular itu, ya. Jadi 70 ular itu didatangkan oleh Allah ke dalam kuburnya Abdul Kafir ini. Perumpamaan bahayanya ular itu seperti itu. Bahkan satu ular itu ketika menyemburkan bisanya ke dunia ini, maka ma'ambatat syai'an ma baqiyatud dunya, apa-apa yang ada tumbuhan, segala tumbuhan yang ada di dunia ini mustahil untuk tidak akan tumbuh, maksudnya seperti itu. Fayanhashahu wa yahdushuhu hatta yuqda bihi ilal hisabi. Jadi setelah itu fayan hasyahu, maka ular-ular 70 ular ini menggigit Abdul Kafir, wa yuhdashuhu, dan mengoyak-oyak Abdul Kafir ini, ya, hatta yuqda bihi ilal hisab, sampai nanti tiba itu adalah hari yaumil hisab, hari diperhitungkannya amal manusia ketika di dunia. Maka selama itu akan dioyak-oyak oleh 70 ular ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru raudhatun min riyadil jannah aw khufratun min khufratin niran. Jadi kemudian Rasulullah melanjutkan pembicaraannya lagi, qala Rasulullah, bahwa sesungguhnya kuburan itu adalah raudhatun min raudhatil jinan, yaitu adalah salah satu raudhah atau taman, ya, taman dari berbagai tamannya surga. Ini bagi Abdul Mukmin, yaitu salah satu taman dari berbagai tamannya surga. Sebenarnya seperti itu di dalam kubur itu. Wa khufratun, dan salah satu jurang, min khufratin niron, dari salah satu jurangnya beberapa neraka, dari beberapa jurang neraka. Maksudnya seperti itu bagi Abdul yang atau bagi hamba yang kafir itu tadi. Maksudnya seperti itu. Jadi kiasan seperti ini, ya, Rasulullah memberikan hadis seperti ini itu maksudnya bukan berarti di dalam kubur itu setelah Abdul Kafir itu dikubur terus di dalamnya ada 70 ular seperti itu. Tapi ini adalah bahasan secara ghaibnya, secara batiniahnya, artinya karena ketika manusia mati itu ya bangkainya manusia itu ya di dalam kubur itu ya udah menjadi tanah, dia dimakan oleh cacing, dimakan oleh apa itu ulat-ulat kecil dan lain sebagainya. Artinya ini adalah maksudnya secara ruhnya seperti itu, kubur yang ruhnya itu seperti itu keadaannya, gitu loh. Jadi sepemahaman saya, menurut saya seperti itu, insya Allah seperti itu. Ini hadis yang ke-13 agak panjang, ya, jadi ini kita bahas sampai sini dulu, nanti insya Allah akan berlanjut di bagian yang kedua nanti, ya, hadis yang ke-13. Jadi ini kita bahas segitu dulu, sedikit-sedikit, nggak apa-apa, yang penting istiqomah sih sebenarnya. Tapi ini sudah seminggu lebih juga baru apa itu bisa ngaji lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang mendengarkan kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.